Jadi PR saya masih ada 14,4 juta hektar yang belum selesai. Tapi kita alhamdulillah patut bersyukur punya Presiden Pak Jokowi dalam dunia pertanahan. Pak Jokowi jasanya besar sekali dalam dunia pertanahan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sertifikasi kita sampai tahun ini pendaftaran tanah itu sudah 126 juta hektar. Bidang 126 juta bidang atau ekuivalen dengan sekitar 126 juta bidang atau 96 juta bidang yang sudah bersertifikat, yang sudah didaftarkan itu 126 juta bidang dari tahun 2017 sampai tahun 2025. Jadi Bapak-Bapak sekalian, dari 96 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat, itu yang disertifikatkan pada tahun 1960 sampai tahun 2016 itu jumlahnya hanya 44 juta bidang. Yang 52 juta bidang ini dituntaskan Pak Jokowi dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Jadi prestasinya 7 tahun yang dilakukan Pak Jokowi melalui Menteri ATR BPN-nya, dari mulai Pak Ferry Mursidan Baldan, Pak Sofyan Jalil, Pak Hadi Cahyanto, kemudian Pak AHY terakhir, itu melampaui prestasi tahun 1960 sampai tahun 2016 lewat program PTSL. Sehingga banyak tanah-tanah yang dulunya tidak terpetakan, tidak terplotting, dan tidak terdaftar, apalagi tersertifikatkan, menjadi tersertifikatkan, termasuk tanah wakaf pada masa ini. Nah, impact-nya Bapak sekalian, kalau kita lihat capaian tanah wakaf pun slide nomor 5, ya kan, slide nomor 5, capaian tanah wakaf pun meningkat. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dari tahun 1960 sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2016, tanah wakaf itu baru 101 ribu bidang. Tahun 2017 sampai tahun 2025 ini sudah mencapai 172.842 bidang. Nah, naik sekitar 170%, ya kan, selama 7 tahun ini. Tapi apakah itu memuaskan? Belum. Kembali ke slide nomor 4. Nah, kenapa? Karena masih terlalu banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan. Jadi kalau kita lihat peta masjid, peta musola, peta madrasah, peta KUA, ini yang disertifikatkan masih sedikit sekali, ya kan, masih belum memuaskan. Kalau kami hitung jumlahnya masih sekitar 38% potensinya dari yang ada. Dan juga selain wakaf juga masalahnya banyak juga sekali Bapak-bapak sekalian. Di sini memang tidak semua masjid dan tidak semua madrasah itu wakaf. Masjid juga ada yang kemudian tanahnya disertifikatkan tidak wakaf menjadi sertifikat hak milik persyarikatan, juga ada di Muhammadiyah. Kemudian masjid yang sifatnya fasum, fasos di komplek perumahan itu juga tanahnya Pemda juga ada. Nah, tapi ini menjadi isu. Belum kembali pada musola, belum madrasah, dan belum KUA. Apalagi kalau bicara masalah pesantren, sekarang malah trennya itu pesantren tidak mau diwakafkan. Malah banyak sekali pesantren yang kemudian menjadi aset kepemilikan hak milik yayasan. Apalagi kemudian berdalih pada minta untuk banyak sekali, hampir tiap minggu saya tanda tangan permohonan subjek hukum yang boleh memiliki hak milik, karena harusnya kan subjek hukum tidak boleh memiliki hak milik, hanya hak GB. Tetapi kemudian
karena khusus lembaga pendidikan dan keagamaan diperbolehkan punya hak milik. Tapi dampaknya itu kemudian banyak sekali pesantren, yayasan pendidikan yang kemudian tidak mewakafkan tanahnya tapi malah menjadi hak milik. Apakah ini dalam rangka untuk kepentingan pewarisan generasi yayasan ke depan atau apa? Wallahu a'lam bishawab soal itu. Tuh, saya nggak berani komentar soal itu, nanti takut kualat kalau soal itu saya. Nah, Bapak sekalian, kembali ke slide yang awal tadi, problem Indonesia, nah, terhadap 55,9 juta hektar ini, ada sekitar 34 juta hektar. 34 juta hektar itu bentuknya dalam bentuk HGU, HGB, dan hak pakai. Sisanya mungkin hak milik. Dari 34 juta hektar yang bentuknya HGU, HGB, dan hak pakai tadi, Bapak-bapak sekalian, memang dimiliki oleh jutaan, bahkan ratusan ribu subjek hukum dalam arti PT. Tapi kalau kita tracking ratusan ribu bahkan jutaan PT tersebut atau badan hukum tersebut, kalau kita tracking BO-nya, beneficiary ownership-nya, itu hanya dimiliki tidak lebih dari 60 keluarga di Indonesia. Jadi 60 keluarga di Indonesia ini menguasai, ya bukan memiliki ya. Karena tanah di Indonesia itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah di Indonesia itu negara. Pasal 33 bunyinya begitu. Jadi tidak ada individu memiliki tanah, itu enggak ada. Tanah itu semua punya negara. Negara memberikan hak kepemilikan SHM kepada individu, itu hak yang diberikan kepada negara. Bukan statusnya itu punyanya individu tersebut, enggak. Makanya kalau ada mengklaim ini tanah punya nenek moyang kami nggak yakin. Ini tanah negara. Kenapa? Nenek moyangmu pun nggak pernah membuat tanah masalahnya. Nah, ini kadang-kadang dispute di sini tentang kepemilikan. Jadi tanah itu tidak ada yang punya negara. Tapi dikuasai. Nah, penguasaannya macam-macam. Ada yang melalui dengan pendekatan diberikan mandat oleh negara dalam bentuk HGU maupun HGB. Ada yang karena dikuasai berpuluh-puluh tahun dia tinggal di situ, karena dulunya orang tuanya orang kuat, kemudian yang mengklaim di sana ada hak adat dan sebagainya itu. Ada yang dulunya karena ditaklukkan pada zaman Majapahit, pada zaman Mataram, karena ditaklukkan di situ kemudian dikuasai. Nah, itu judulnya penguasaan. Tapi kepemilikan tidak, miliknya milik negara. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia bisa membuat tanah. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pidato Bapak Nusron yang tentu tentang membahas tadi masalah tanah di Indonesia ini. Dan tadi saya mengambil suatu pembicaraan pembahasan yang dibahas oleh Pak Nusron ini tadi, salah satunya yaitu terkait dikaitkan dengan Bapak Joko Widodo, dikarenakan dia mengatakan tadi bahwasannya Jokowi memiliki tanah kecil. Dan dari pidato Pak Nusron ini tadi membeberkan tentang luas dan permasalahan tanah yang ada di negara kita ini, negara Indonesia. Dan dari pidato ini tadi kita melihat bagaimana bahwasannya dia sangat mengucapkan bersyukur kepada mantan Presiden Bapak Joko Widodo dalam niat dan baiknya untuk memecahkan masalah-masalah yang belum selesai dalam bidang pertanahan ini. Dan tentunya tadi kawan-kawan di akhir video juga kita dibikin terkejut dikarenakan tadi Pak Nusron ini membahas bahwasannya tanah ini adalah
milik negara, bukan milik kita ataupun nenek moyang kita, walaupun kita sudah lama di situ ataupun apapun alasan lainnya, tentu tidak diterima. Bahwasanya tanah itu sudah diklaim milik negara. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat membuat kita berpikir keras, kawan-kawan, dikarenakan bagaimana apabila pemerintah ingin seenaknya membangun sebuah bangunan untuk kenegaraan, dan tentunya pas sekali pula di tempat penempatan kita, maka kita bisa saja disingkirkan atau juga bisa saja diambil hak yang bukan milik kita. Dan dari hal terkait tersebut, apakah atau salahkah dari maksud dan dibahas tentang Bapak Nusron tadi terkait masalah tanah ini, dan bagaimana menurut kawan-kawan? Berikan pendapatnya di bawah kolom komentar.